Memperingati nuzul Quran di tanggal 17 Ramadan adalah salah, keliru, dan tidak sesuai dengan dalil-dalil Quran dan As-Sunnah. Benarkah demikian? Sebelum kita bahas, yuk jangan lupa like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya video ini agar semakin berkah dan juga bermanfaat bagi orang yang banyak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video ke-8 ini, dalam pembahasan fikih tematik Ramadan, kita akan membahas sebuah tema, yaitu nuzulul Quran bukan terjadi tanggal 17 Ramadan. Benarkah? Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Umat Islam sangat bahagia atas turunnya Al-Quran, karena Al-Quran itu rahmat terbesar dan teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka jangan heran, sebagai ekspresi kebahagiaan tersebut, biasanya umat Islam di Indonesia memperingati malam nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran artinya yaitu kitabnya Allah, Al-Quranul Karim. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat dipahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik dan materi. Mengutip pendapat dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, pengertian nuzulul Quran diartikan secara majazi, yaitu penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari alam ghaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kebanyakan umat Islam di Indonesia memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Hal ini menjadi perdebatan yang panas dan panjang, karena ada sebagian kelompok yang menganggap bahwa nuzulul Quran bukan jatuh di tanggal 17 Ramadan, akan tetapi jatuh pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Mereka membawakan dalil yang sangat kuat, yaitu surat Al-Qadar ayat 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1.
Kita tahu semua bahwa Lailatul Qadar terjadi bukan di tanggal 17 Ramadan. Akan tetapi ada di atas tanggal 20 setiap bulan Ramadan. Yaitu di tanggal-tanggal ganjil. Seperti tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faltamisuha fil asril awakhiri, waltamisuha fi kulli witrin." Kata Nabi, maka carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan, dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil ini nampak jelas bahwa nuzul Quran bukan terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tetapi di atas tanggal 20 Ramadan. Apalagi ada hadis yang lebih gamblang lagi yang menginformasikan secara detail tanggal turunnya Al-Quran, yaitu tanggal 24 Ramadan malam ke-25. Hal ini telah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Nazalat suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalamu awwala lailatin min Ramadana." Mushaf Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada pertama bulan Ramadan, pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madhaini min Ramadan. Sedangkan kitab Taurat diturunkan oleh Allah pada hari ke-6 bulan Ramadan. Wa unzilal injilu li thalatha asyrata khalats min Ramadan. Sedangkan Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilaz zaburu li thamana asyrata khalats min Ramadan. Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Wal Qur'anu li arba'in wa isrina khalats min Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan malam ke-25. Hadis riwayat At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita masih memperingati nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan? Jika ayat dan hadis sudah nyata bahwa turunnya Al-Quran di atas tanggal 20 Ramadan. Para ulama terdahulu sudah membahasnya, bahwa turunnya Al-Quran itu ada 2 fase. Ya, fase yang pertama, turunnya Al-Quran 1 mushaf penuh, 30 juz langsung turun semuanya. Ini terjadi di malam Qadar atau di Lailatul Qadar. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Unzilal Qur'anu kullah jumlatan wahidatan fi Lailatul Qadri fi Ramadhani ila sama'id dunya. Al-Quran diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Fakana Allah idza arada ayyuhditha fil ardi syai'an anzalahu minhu hatta jam'ah. Lalu setelah itu, jika Allah ingin memfirmankan sesuatu ke dunia, ia Al-Quran diturunkan dari langit dunia bagian demi bagian hingga akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Tafsir At-Tabrani. Jadi memang benar Al-Quran turun pada malam Qadar, yaitu turunnya Al-Quran secara penuh dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, yaitu Baitul Izzah. Setelah ada di Baitul Izzah, lalu Al-Quran turun secara bertahap sesuai dengan garis ketentuannya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, fase kedua, Al-Quran turun dari langit pertama Baitul Izzah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus, lalu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam
menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam. Nah, peristiwa wahyu pertama inilah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, wallahu ala kulli syai'in qadir." Apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, pada hari Al-Furqan, pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Pada ayat ini Al-Quran diturunkan pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan perang. Menurut para ulama, yang dimaksud bertemunya dua pasukan yaitu pasukan perang Badar. Dan perang Badar itu menurut ahli sejarah terjadi tanggal 17 Ramadan. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, dengan mengutip pendapat Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, yang dimaksud dengan malam Al-Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, adalah tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itulah Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini untuk yang pertama kalinya terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Beliau berkata dalam tafsir tersebut, kana betida'ul wahyi ila Rasulillahi yaumil itsnain li sab'i asyrata lailata khalat min Ramadan. Artinya, permulaan wahyu diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan hari Senin pada tanggal 17 Ramadan. Ini kita bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, kesimpulan dalam video kali ini adalah bahwa bagi orang yang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan adalah benar adanya, karena memperingati turunnya Al-Quran dari langit pertama kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya. Dan bagi yang meyakini bahwa pada Lailatul Qadar turunnya Al-Quran juga benar adanya, karena memperingati turunnya Al-Quran satu mushaf penuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit pertama. Jadi semua pendapat adalah benar, tidak menyalahi sejarah turunnya Al-Quran sedikit pun. Yang penting bagi kita bukan memperdebatkan kapan Al-Quran turun atau saling menyalahkan dan merasa paling benar sendiri. Yang terpenting adalah sudah seberapa sering kita membaca Al-Quran, sudah seberapa banyak kita menghatamkan Al-Quran, dan sudah seberapa istiqomah kita mengamalkan isi Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan akan mendapatkan syafaatul uzma dari Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.